banyak sosok kreatif dan inspiratif sempat menemani saya dalam segmen hobi dan kreasi sepanjang tahun 2014. Nah, kali ini saya akan menyajikan rangkuman tersebut khusus untuk Anda. Limbah kotak susu ternyata bisa disulap menjadi beragam kriya cantik bernilai jual tinggi. Ya, Pimpi Syahrelly Naomi merupakan sosok kreatif di balik inovasi tersebut. Berangkat dari kepedulian terhadap limbah kotak susu yang terbuang percuma, mendorong Pimpi memanfaatkan limbah tersebut menjadi berbagai kriya cantik, seperti dompet, gantungan charger, tempat kacamata, binder, dan tempat kartu nama. Pengalamannya berkreasi dengan kotak susu bekas di bawah bendera Saukecik tak membuat Pimpi pelit berbagi keahliannya dalam bentuk workshop kepada masyarakat, termasuk kepada saya. Saat mampir ke rumahnya, Kak Pimpi mengajari saya membuat luggage tag atau name tag untuk tas para traveler. Ia tak membutuhkan kotak susu yang banyak untuk membuat produk ini. Cukup sepertiga bagian dari kotak susu cair berukuran 1000 ml. Untuk membuatnya, kotak susu dipotong dan dibentuk menjadi 3 bagian, berukuran 8 cm x 5 cm. Lalu tiap bagian dilapisi dengan kain katun, kemudian beri lem dan rekatkan. Tahap terakhir, ambil tali dan tempel. Jangan lupa untuk menjepitnya selama 24 jam. Nah, jadi deh luggage tag yang membuat penampilan koper traveling kita lebih gaya. Pesan yang ingin diangkat dari karya daur ulang ini apa, Kak? Saukecik pengen memperkenalkan hasil karya kita yang dari limbah kotak susu. Kita pengen memperkenalkan bahwa dari limbah yang kita buang yang nggak ada gunanya bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, yang bagus, yang cantik, yang bisa kita pakai sehari-hari. Dengan begitu, semoga semakin banyak orang yang peduli dan mulai untuk mengolah limbah sehingga sampah-sampah semakin berkurang. Gitu. Go green ya, Kak? Iya. Saukecik tak hanya hadir sebagai usaha yang mencari laba semata. Namun, melalui produk daur ulangnya, Kak Pimpi juga turut mengajak masyarakat untuk peduli terhadap limbah lingkungan. Jika Pimpi memanfaatkan limbah kotak susu dalam kreasinya, Rohana, salah satu pengrajin kurumi di Indonesia, memanfaatkan kain perca batik dalam karyanya. Di tangan Rohana, kurumi yang sejatinya menggunakan kertas khas Jepang atau washi sebagai pembungkus, kini dikreasikan ke dalam motif batik khas Indonesia. Rohana dikenal sebagai satu-satunya pengrajin kurumi yang mengakulturasikan budaya Indonesia dan Jepang. Cara membuatnya, potong semua pola yang terdapat pada kit kurumi. Kemudian tempel pola tersebut pada karton busa, yang fungsinya untuk menciptakan efek 3 dimensi. Setelah itu, gunting semua pola yang telah ditempel busa, gunting kertas washi sesuai ukuran pola, beri lem, dan bungkus pola tersebut dengan kertas khas Jepang atau washi. Setelah itu, tempel pola berwashi berurut pada pola utama. Untuk pola kimono, kami pun mengganti kertas washi dengan kain perca bermotif batik. Yap, inilah yang menjadi nilai lebih pada karya Rohana. Selain memanfaatkan kain daur ulang, kurumi yang diciptakan pun bertema akulturasi Jepang dan Indonesia. Setelah semua pola tertempel pada pola utama, gunting, dan tempel hasil kurumi tersebut pada matbot. Nah, karena kerajinan ini berfungsi sebagai pajangan, kurumi dipasang pada bingkai kaca.
satu pengrajin yang sudah memamerkan karyanya di Japan Foundation. Lalu gimana tuh Bu komentar dari warga Jepang yang ada di Indonesia tentang karya Kurumi hasil akulturasi ini? Yang aku lihat sih mereka suka karena aslinya kan Kurumi itu dari Jepang. Jadi saya buat tetap orangnya Jepang, tapi pakaiannya pakai batik. Jadi batik Pekalongan, batik pesisir, semua batik saya pakai deh. Saya pajang di sana, ya mereka interest dan senang gitu. Jadi ada keunikan, jadi ada perpaduan Indonesia dan Jepang, jadi ya bersatu lah ya. Meskipun terkesan simpel, hanya menggunting, mengelem, membungkus dan menempel, namun proses pembuatannya tak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsentrasi dalam proses pembuatan kerajinan ini. Batik Betawi sudah ada sejak zaman Batavia. Awalnya batik Betawi diproduksi secara rumahan di beberapa kawasan di Jakarta, seperti di Palmerah, Bendungan Hilir, Karetengsin, dan Kebon Kacang. Modernitas dan perkembangan mode sempat meminggirkan pengrajin batik Betawi, sehingga batik Betawi mulai langka dan hilang dari peredaran. Di tahun 2012, Lembaga Kebudayaan Betawi mengajak masyarakat Betawi di sekitar Trogong, Jakarta Selatan untuk melestarikan salah satu warisan budaya ini. Saya pun bertemu dengan Ibu Siti Laila, salah satu pelopor pelestari batik di Trogong. Ibu, di Jakarta, batik Betawi, sebenarnya batik Betawi yang membedakan batik Betawi dengan batik-batik lainnya apa sih Bu, selain motif? Sebetulnya bedanya batik Jakarta itu salah satu batik pesisiran, ya. Di mana corak-coraknya itu biasanya terdiri dari bunga-bunga. Tapi untuk batik Betawi sendiri, karena Jakarta sebagai ibu kota yang bercirikan ondel-ondel, biasanya ada, yaitu yang jadi cirinya ondel-ondel. Tapi untuk batik Betawi Trogong sendiri, kita lebih mencirikan ke tanaman mengkudu. Apa filosofi pohon mengkudu itu sendiri? Pertama, seperti kita tahu, mengkudu itu banyak sekali khasiatnya ya. Dan orang Betawi di Trogong ini suka sekali mengkonsumsi daun mengkudu, baik dimasak untuk nasi goreng maupun untuk tumis. Untuk tumis. Kemudian kita juga ada filosofinya, itu ada kita tebar mengkudu. Tebar mengkudu apa itu Bu, tebar mengkudu? Tekun dan sabar emang kudu. Ya, dia sebagai orang Betawi yang sekarang sudah semakin banyak penduduk yang lain yang datang, kita harus sabar dan harus tekun. Oke, menarik sekali ya Bu, tebar mengkudu. Lalu batik Betawi itu sebenarnya dipengaruhi oleh budaya apa sih Bu? Budaya yang sangat berpengaruh terhadap industri batik di Jakarta sejak dulu itu budaya Cina. Mengapa Bu? Ya karena memang di Jakarta sejak zaman Belanda dulu sudah banyak orang-orang Cina yang datang ke sini, dan di sini kan ada di kota itu ada perkampungan khusus orang Cina. Dan pada saat itu yang pusat batik Betawi itu adanya di Palmerah pun banyak yang mempunyai industri itu orang Cina, dan orang-orang pribuminya hanya sebagai buruh. Jadi waktu itu masyarakat Trogong itu mengambil batik dari Palmerah lalu membawanya di sini untuk mengerjakannya ya Bu ya? Kali ini saya mencoba membuat batik canting cap dengan motif buah mengkudu. Bahan utama yang dibutuhkan dalam teknik ini adalah malam atau lilin yang dipanaskan dalam wajan, aglo atau kompor kecil, dan canting yang fungsinya untuk menorehkan cairan malam pada pola. Nah, aktivitas yang saya lakukan bersama warga setempat ini adalah proses menembok, atau proses menutup sebagian bahan kain dengan malam agar motif yang diinginkan tidak terkena warna pada saat proses pewarnaan akhir. Tak sekedar menorehkan malam pada kain, selama membatik saya pun mendapatkan pelajaran penting tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelatenan. Tiap cairan malam yang keluar dari bibir canting harus digoreskan secara perlahan dan penuh perasaan,
agar cairan malam tidak menetes ke tempat yang tidak diinginkan. Semua aktivitas ini berlangsung setiap hari, dan Anda pun bisa mencoba membatik bersama warga setempat seperti pengalaman saya kali ini. Wah, sekali ya Bu ya. Ya pemirsa, setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Ya, popularitas batik tak hanya menjadi ikon budaya, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian rakyat. Yuk, mulai lagi. Selain berkreasi dengan limbah daur ulang, saya juga berkesempatan berkreasi dengan berbagai penganan lezat dan juga inovatif. Seperti membuat makanan sehat untuk para penderita diabetes, membuat tempe ramah lingkungan, dan membuat berbagai kue lezat lainnya. Nah, berikut beberapa di antaranya. Berbekal pengalaman menyediakan makanan sehat buat sang buah hati yang berkebutuhan khusus, telah mendorong Christine Ismuranti untuk berkreasi dengan makanan sehat. Salah satunya berkreasi dengan cupcake yang aman untuk anak bertantangan khusus. Mbak Putri. Hai Ibu Christine, halo Bu, apa kabar? Abis lihat produk-produk untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Memang makanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu apa sih Bu? Kalau untuk anak saya ya yang kebetulan autisme itu yang wajibnya memang gluten dan kasein. Jadi semua makanan yang mengandung susu dan turunannya, keju, yogurt ya nggak bisa. Kemudian dari berbahan baku gandum, jadi tepung terigu, kemudian tepung gandum, oat dia nggak bisa. Itu kan anak ibu. Kalau umumnya Bu, anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa mencerna apa aja Bu? Memang yang paling umum itu gluten dan kasein tadi. Itu yang memang paling umum tidak bisa. Tetapi tiap anak berbeda. Ada yang memang tidak punya masalah dengan enzim yang untuk memecahkan gluten dan kasein, masih bisa mencerna. Jadi saya juga tidak mau generalisasi bahwa semua yang menyandang autisme harus diet bebas gluten dan kasein. Dan kali ini Ibu Christine akan berbagi resepnya kepada saya dan Anda. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cupcake sehat ini ternyata cukup sederhana. Kita cukup menyediakan tepung, ubi ungu, sukini, buah bit, sawi hijau, jeruk, telur, minyak kelapa, dan bubuk leksit yang kaya akan omega 3. Untuk bahan tepung, Ibu Christine menggunakan tepung berbahan dasar umbi-umbian karena aman bagi anak dengan tantangan khusus. Semua bahan-bahan ini dicampur satu demi satu. Nah, untuk menciptakan variasi rasa dan warna, adonan dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian dicampur oleh pewarna alami yang didapat dari buah bit, sawi hijau, dan ubi ungu. Ternyata warna merahnya juga dari bahan alami. Bahan ini mau? Ternyata prosesnya cukup singkat. Hanya dibutuhkan waktu 1 jam, cupcake yang cantik dan lezat ini siap disajikan. Cukup banyak makanan yang tidak bisa dikonsumsi anak-anak berkebutuhan khusus. Contohnya gluten, kasein, dan gula. Lalu apa dampaknya Bu jika mereka mengkonsumsi makanan itu? Oke, jadi reaksi kepada tiap anak beda-beda juga Mbak. Ada yang kalau tidak bisa mencerna gluten dan kasein, kemudian mengkonsumsi makanan mengandung gluten dan kasein, mereka akan lebih hiperaktif, lebih emosional, susah tidur. Kadang ada yang larinya ke pencernaan, jadi mungkin diare, misalnya gitu. Tidak setiap anak sama, tidak semua anak juga tidak boleh gula misalnya. Yang hiperaktif memang cenderung sebaiknya menghindari atau sangat meminimalkan gula. Setiap kendala pasti ada solusi jika kita berpikir kreatif. Seperti yang dilakukan Ibu Christine, mampu menciptakan makanan sehat untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Ya, tak hanya untuk sang buah hati, makanan sehat ini juga bisa dinikmati oleh siapa saja.
Masih dalam dunia kuliner bagi sang buah hati. Kali ini datang dari Lukman Setiawan, seorang pioner pembuat aneka bento kreasi Indonesia yang berbagi solusi dalam menghadapi anak yang susah makan lewat seni menghias makanan. Seni melukis bekal makanan atau bento telah ia dalami sejak tahun 2008. Ia pun sukses mengadakan workshop yang diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Karena ini pengalaman pertama saya membuat bento, saya akan belajar membuat bento dengan bentuk yang simpel, yaitu bentuk kepala anjing. Nah, ornamen lauk pauk yang akan memenuhi kotak makan saya kali ini adalah nasi, perkedel tahu, brokoli, wortel, jagung, telur puyuh, telur dadar, stroberi, dan rumput laut atau nori. Cara membuatnya, pertama saya harus mengepalkan nasi hingga berbentuk bulat atau oval, dengan cara mendorongnya ke dalam dan mengepalkannya perlahan. Jadi kepala nasi inilah yang nantinya akan menjadi kepala anjing pada kotak makan saya. Nah, untuk bagian detail wajah, kami pun menggunakan olahan rumput laut atau nori untuk membentuk daun telinga. Untuk bagian mata dan hidung juga menggunakan nori, yang dipotong dengan alat pemotong nori atau punchers. Langkah selanjutnya mulailah proses penataan. Masukkan perkedel pada kotak makan, tambahkan jagung, brokoli, stroberi. Dan untuk mempercantik, hias telur puyuh dengan wortel yang dicetak dengan cutter dan rumput laut yang dipotong dengan puncher. Hias hingga menyerupai bentuk kelinci. Dan terakhir, potong-potong telur dadar dengan jarak 1 cm. Gulung hingga bentuknya menyerupai bunga. Bisa kasih tips, kan ini untuk bekal anak, makanan untuk anak. Bisa kasih tips nggak untuk menu-menunya, menu sehat untuk anak itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya untuk menu kita bisa mengikuti menu gizi seimbang. Jadinya kita dalam satu porsi itu kita bisa menggunakan formula 50% karbohidrat, 30% serat yaitu buah dan sayuran dan 20% protein. Begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngikutin formula itu udah pasti asupan gizi untuk anak-anak kita udah cukup. Sudah cukup ya, tetap sehat dan juga pastinya cantik. Iya. Nah, yang terakhir, jika pemirsa ingin belajar membuatnya, itu ada syarat-syarat tertentunya nggak sih? Ya, yang penting kita harus mengutamakan kebersihan ya. Iya, karena apalagi untuk anak-anak dan kalau misalnya untuk bekal itu kan nggak langsung dimakan, jadi kan takutnya kalau kita nggak bersih ya nanti dia keburu basi kayak begitu. Jadi yang lalu ya yang pasti ada passionnya juga, biar kalau misalnya kita buat untuk anak-anak pasti anak-anak akan jauh lebih bahagia juga gitu. Oke, kalau gitu seperti itu menarik sekali. Thank you Kak untuk pengalamannya hari ini. Ya. Kreasi selanjutnya datang dari komunitas Taring Babi. Komunitas punk yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini memiliki beragam kegiatan yang positif. Berikut pengalaman saya berkreasi dengan komunitas punk ini. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata punk? Umumnya stigma negatif yang disiapkan pada komunitas marginal ini. Ya, tapi tunggu dulu, penilaian Anda pasti akan berubah jika berkenalan dengan komunitas Taring Babi. Ya, komunitas punk ini memiliki segudang kegiatan positif. Bahkan mereka dapat hidup membaur dengan warga yang ada di Gang Setiabudi, Jagakarsa ini. Komunitas punk yang berdiri sejak tahun 1997 ini memiliki cara berbeda dalam menghasilkan uang, bukan dengan memalak ataupun mengamen di jalanan. Kegiatan daur ulang sampah merupakan salah satu konsep mandiri yang dilakukan komunitas ini. Tak sembarangan mendaur ulang loh, mereka berkreasi dengan menggunakan cita rasa seni. Lihat saja nih anyaman yang sedang saya buat. Kreativitas mengolah limbah ini telah dikenal hingga Jerman dan Jepang. Jadi yang kita lipat yang tulisan
nih. Halo Putri, bagaimana? Kak Bule. Asikkah dengan karya-karya yang ada di sini? Seru banget. Oke. Iya, tapi di dalam ada lagi Apa tuh? yaitu cukilan. Cukilan? Coba kita bisa lihat. Oke, ya. asik. Yuk, Mbak, aku duluan ya. Ya. Ini yang dinamakan teknik cukilan. Iya, ini dia. Nah, bisa jelasin sedikit Kak tentang cukilan ini? Ya, ini alat media kita ya untuk menyampaikan ya suara-suara kita atau salah satu kreativitas kita ya. Cukil kayu merupakan konsep do it yourself selanjutnya. Cukil kayu merupakan teknik cetak relief dalam seni grafis. Gambar dipahat pada permukaan papan MDF, kemudian dicukil dengan pisau khusus. Nah, yang unik dari proses ini adalah proses finishing. Begini nih caranya, diinjak-injak dengan kaki. Yap, lewat poster cukil kayu ini, Taring Babi mencoba menyampaikan aspirasi dan pesan mereka melalui desain dan kata-kata yang menggugah kesadaran generasi muda agar tak hidup konsumtif. Setelah belajar mencukil kayu, saya pun diajak mencoba proses cetak sablon. Kegiatan ini juga merupakan konsep do it yourself Taring Babi. Produk sablon Taring Babi paling diminati masyarakat Indonesia dan juga mancanegara. Yap, semua karya seni dan daur ulang di sini dikerjakan oleh tangan alias handmade. Kegiatan mandiri ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunitas Taring Babi sehari-hari. Kalau kita lihat sendiri di sini di Gang Setiabudi, komunitas Taring Babi markasnya di tengah-tengah rumah warga. Lalu bagaimana sih cara Taring Babi mengadaptasikan atau melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu untuk menerima komunitas ini? Iya, satunya kita juga pertama kita singgah di sini ya dengan adanya juga ya pemikiran stigma-stigma negatif dari masyarakat. Ya kita meluncurkan hal itu ya dengan adanya kita bekerja di sini melakukan aktivitas dengan kerja bakti gitu dan juga ya bersosialisasi mendekatkan masyarakat gitu. Dengan kegiatan-kegiatan positif ya. pastinya ya Kak. Oke. Ya pemirsa, hubungan harmonis antara komunitas Taring Babi dengan warga sekitar membuktikan bahwa hubungan kemasyarakatan tak hanya dimaknai oleh simbol-simbol material. Ya, Taring Babi membuktikan bahwa komunitas punk tak seharusnya mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Buktinya mereka bisa memaksimalkan potensi dan kreativitas. Salah satunya dengan berdiri di kaki sendiri dengan konsep do it yourself. Oke Kak, thank you banget ya. Pemirsa, sekian Kaleidoskop Hobi dan Kreasi kali ini. Semoga berbagai tayangan yang ada di tahun 2014 bisa menginspirasi Anda untuk terus berpikir kreatif. Sampai jumpa dan salam kreatif.